Oke, selamat pagi saudara sekalian. Berjumpa kembali di manajemen keuangan. Hari ini saya akan berbicara tentang biaya modal ya. Nanti perhitungan-perhitungan kita ada di Excel untuk melatih saudara menghitung biaya modal. Cuman di depan saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda bahwa perhitungan biaya modal yang saya contohkan ini nanti kemungkinan kalau kita magang di perusahaan, konteksnya agak sedikit berbeda ya. Artinya sedikit berbeda itu, komponen dari biaya modalnya nanti tergantung dari sumber pendanaan yang mereka pakai, gitu. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan ada proporsi utang tertentu, atau utang yang sangat spesifik, utang jangka pendek maupun jangka panjang, maupun untuk pemanfaatan saham, misalnya mereka punya saham biasa, saham preferen, dan seterusnya, maka variasinya sangat menentukan dari logika rumus aja. Jadi pagi hari ini yang saya jelaskan kepada saudara logika rumusnya ya, gitu ya, supaya mudah, dan nanti saudara harapannya bisa mengembangkan sendiri ketika saudara berada di lapangan. Nah, saudara sekalian, saya akan mengawali pembicaraan pagi hari ini dengan share screen dulu ya. Baik, oke. Hari ini kita bicara konsep of capital. Kalau kita bicara konsep cost of capital, maka pada hakikatnya kita sebetulnya menghitung biaya modal rata-rata tertimbang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, saudara, konsep biaya modal rata-rata tertimbang ini sebetulnya adalah angka persentase yang kita pakai untuk menentukan materi kita minggu lalu, waktu kita menentukan kelayakan dari sebuah project. Baik itu saat Anda menentukan NPV, membandingkan antara IRR dengan discount rate-nya, kemudian menghitung discounted payback period, serta profitability index. Nah, perhitungan-perhitungan yang menggunakan konsep time value of money tadi, itu kan pakai discount factor tuh, yang saya selalu rumusnya dalam kurung 1 plus R pangkat N. Nah, R-nya itu sebetulnya ngambilnya dari cost of capital ini, saudara. Gitu ya. Jadi, kalau kemarin-kemarin mungkin latihan kita, saudara sudah saya kasih, ini loh proyeksi cash inflow, proyeksi cash outflow, terus kemudian nanti saudara tinggal menghitung net cash flow-nya berapa, dan discount rate-nya saya informasikan. Tetapi mulai hari ini nanti discount rate itu menjadi sesuatu yang saudara hitung sendiri ya. Nah, nanti, kita coba lihat ketika kita, aplikasi gitu ya, saudara kesulitan enggak, karena biasanya memang, mengajarkan konsep seperti ini harusnya sih di kelas ya, sehingga saya bisa mendampingi saudara mulai dari perhitungan cara memanfaatkan laptop, ya, keyboard kita itu penuh dengan menu saudara, dan itu apa saja yang harus kita lakukan. Baik, saya awali dari sini dulu. Jadi kalau kita bicara cost of capital, itu pada hakikatnya ada 3 kategori besar. Nah, variabel pertama atau kategori pertama adalah cost of debt. Ini adalah biaya utang, saudara. Di dalam komponen biaya utang itu biasanya adalah interest bearing debt. Nah, interest bearing debt itu berarti utang yang ada bunganya. Itu yang kita perhitungkan di sini, ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah biaya ekuitas, cost of equity. Nah, biaya ekuitas di sini itu sebetulnya adalah biaya atas saham biasa, saudara. Karena di dalam perusahaan ekuitas itu bisa dibagi menjadi ada return earning-nya, kemudian ada common stock, ada preferred stock, gitu ya. Nah, yang cost of equity ini hanya saham biasa, gitu. Cost of equity masuknya di situ. Kemudian untuk saham yang sifatnya saham preferen, itu nanti menghitungnya di sini, cost of preferred equity, gitu ya. Nah, kalau saudara tanya, "Pak, apakah di perusahaan saya itu wajib ada saham preferen?" Nah, harusnya jawabannya iya, karena saham preferen itu dimiliki oleh komisaris ya. Jadi biasanya pemilik-pemilik perusahaan itu punya saham preferen. Yang membedakan antara saham preferen ini dengan saham biasa adalah kalau saham biasa dia tidak ada mandatori kepada perusahaan dalam membagi dividen, khususnya dividen tunai. Jadi nggak ada kewajiban.
even ketika perusahaan untung besar atau rugi besar, dua kondisi itu tidak memberikan kewajiban untuk pembagian dividen. Tetapi berbeda halnya dengan cost of preferred equity. Pada cost of preferred equity, itu pada hakikatnya dia saham, saudara. Tetapi saham itu punya ciri khas mirip seperti obligasi, di mana dividennya itu besarannya sudah ditulis di dalam sertifikat preferred stock-nya. Kemudian dalam situasi dan kondisi apapun, perusahaan itu sedang kinerjanya membaik atau kinerjanya memburuk, maka tetap perusahaan wajib membagikan dividen sebesar persentase yang ditulis di dalam cost of preferred equity certificate tadi, gitu ya. Jadi makanya banyak orang yang mengatakan, oh kalau preferred equity itu sama sih, mirip sama utang gitu. Nah, komponen yang kita pelajari itu memang ada 3, 1, 2, 3. Tetapi di dalam konteks menghitung WACC, tidak harus tiga-tiganya muncul, saudara. Nggak harus, gitu. Cukup cost of debt sama cost of equity saja muncul, maka kita sudah bisa menghitung WACC, gitu ya. Jadi latihan hari ini, nanti saya akan menggunakan Excel, dan saya akan mengajak saudara untuk menghitung mulai dari yang sederhana dulu ya, cost of debt sama cost of equity. Tapi nanti saya minta saudara mengambil pola pikir dari rumusnya saja, karena kalau misalnya nanti dikembangkan ada cost of return earning dan seterusnya, rumus ini tidak akan jalan jauh dari sini, gitu ya. Jadi yang saya berikan pada saudara rumus dasar, which is rumus dasar nanti bisa dikembangkan, disesuaikan dengan proporsi pendanaan yang dipakai sama perusahaan di dalam struktur modalnya. Nah, saudara sekalian, kita berbicara cost of capital itu kaitannya sama struktur modal, kaitannya sama yang sini. Karena kan logikanya gini, setiap perusahaan itu berusaha untuk memiliki aset yang kemudian diolah sedemikian rupa asetnya supaya menghasilkan return. Nah, kadangkala perusahaan itu eh, punya modalnya cuma 20% dari nilai total asetnya itu gitu. Maka dia kan kepikirannya gimana caranya saya dapat dengan modal yang rendah, nggak terlalu banyak, tapi saya dapat alat produksi, dan ketika alat produksi itu dijalankan, maka keuntungan saya meningkat. Nah, proses pendanaan dari alat produksi itu sendiri melihat yang sini, equity dan liability. Jadi, kalau kita berbicara investasi atas aset tetap, non-current asset, itu pada hakikatnya sumber pendanaannya saudara memilih antara menggunakan ekuitas atau menggunakan liability. Nah, proses pemilihan antara pakai ekuitas atau liability itu biasanya didasarkan pada WACC terendah. WACC itu adalah weighted average cost of capital. Nah, saudara, ini kan logika yang dibangun dari struktur modal sebenarnya, ya. Karena di dalam teori struktur modal itu kita diajarkan bahwa yang namanya struktur modal adalah financing mix antara equity sama liability. Tetapi cara kita menentukan berapa equity yang pas dan berapa liability yang pas itu harus punya pertimbangan dong. Nah, pertimbangannya itu ada pada weighted average cost of capital terendah, gitu ya. Sehingga pada pertemuan atau materi kita berikutnya, saudara dan saya akan mempelajari bagaimana caranya menentukan struktur modal dengan WACC yang terendah itu, gitu. Nah, untuk menuju pada titik itu, maka hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana caranya kita menghitung weighted average cost of capital terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini basic premise-nya, saudara. Kalau kita bicara hubungan antara risk sama return, maka pada hakikatnya expected return kita itu harus lebih besar dari WACC. Ya, udah pasti gitu kan. Nah, terus yang kedua, pada saat minggu lalu kita belajar tentang kriteria investasi. Masih ingat ya, ada NPV, ada IRR, ada payback period, ada discounted payback period, sama profitability index. Nah, khusus untuk yang IRR, itu kalau saudara perhatikan, pembandingnya itu kan selalu discount rate.
Nah, discount rate-nya itu hari ini kita sebut sebagai WACC. Ya, jadi WACC itu discount rate-nya. Sehingga dengan demikian, saudara lihat kotak yang sebelah kanan ini, saya mengatakan WACC itu harus dipakai sebagai discount rate pada saat kita menghitung NPV dan yang lain-lain, gitu ya. Jadi, Anda bisa bayangin ya, bahwa perhitungan WACC itu sangat krusial di dalam keuangan. Nah, sayangnya saudara, ada banyak perusahaan yang kalau mereka ikut pelatihan saya, gitu ya, seperti kemarin tuh saya 3 hari berturut-turut ngajarin pelatihan online tentang mengelola modal kerja di saat krisis. Nah, kalau kita bicara modal kerja itu ada yang namanya temporary financing. Yang kedua itu ada yang spontaneous financing. Terus kemudian yang ketiga itu ada permanent financing. Nah, biasanya saudara, yang permanent financing itu kita menggunakan utang jangka panjang. Jadi kita sebetulnya sudah shifting dari yang namanya modal kerja naik ke struktur modal. Karena kalau modal kerja kan durasinya cuma 12 bulan ya. Nah, ketika itu mau nggak mau kan kita menghitung WACC dari struktur modal perusahaan ini. Waktu saya ungkapkan, bagaimana Bapak Ibu, kan yang hadir banyak direksi-direksinya gitu ya, menentukan WACC di perusahaan Bapak Ibu kesulitannya di mana. Ternyata, saudara, yang diungkapkan kala itu adalah banyak sekali kesulitan-kesulitan yang hubungannya itu sama sebetulnya kita menghitung WACC ini komponennya apa saja gitu. Dengan kata lain, apakah kita harus menghitung cost of debt-nya dari angka before tax atau after tax gitu ya. Terus kemudian apakah kita harus menghitung cost of equity-nya menggunakan rumus yang mana. Nah, itu berarti kan mencerminkan, saudara, bahwa di perusahaan sendiri kadang-kadang mereka juga lupa untuk menghitung pentingnya WACC, gitu ya, weighted average cost of capital. Jadi saya harapkan saudara di bulan-bulan ini sebelum saudara nanti terjun magang gitu ya, maka harapan saya saudara sudah peroleh gambaran ini sehingga misalnya ketika saudara magang di kantor KP lalu kemudian diajak mengaudit suatu perusahaan, saudara lihat laporan visibility study-nya, wah ini rasanya penentuan diskon rate-nya 10%, saudara tanya aja, 10% itu Anda dapat dari mana gitu. Karena bisa jadi 10% itu bukan WACC-nya dia. Beneran ini. Jadi kadang-kadang 10% itu bukan WACC-nya dia. Jadi lebih ke arah 10% itu disebabkan karena dia ngambil angka 10% gitu aja. Padahal sekarang angka 10% itu sudah bukan angka yang luar biasa gitu ya, saudara ya. Oke. Nah, kita mulai ya dari cost of debt dulu, komponen yang pertama. Cost of debt-nya nanti ngambilnya 1 minus tax ya, saudara. Jadi COD-nya sendiri itu biaya bunga proporsional, ya toh, terus kemudian tax-nya itu diambil dari marginal tax rate. Nah, yang kedua, cost of equity itu ngambilnya dari capital asset pricing model. Saya ulangi, capital asset pricing model. Saya ulangi lagi, capital asset pricing model. Nah, model capital asset pricing itu rumusnya yang ini, saudara. Jadi, cost of equity itu dianggap expected return sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya rapat komisaris gitu, biasanya setiap awal tahun itu kita memberikan target expected return kepada direksi. Ya. Nah, di titik itu sebetulnya jadi COE, acuannya direksi gitu. Nah, cost of equity sendiri itu dihitung dari yang ini ya, risk free. Risk free-nya nanti ngambil dari Sun. Ya. Ditambah beta, betanya ngambil dari slope. 2 kali pertemuan sebelum ini. Dikalikan premi resiko. Premi resiko nanti ngambilnya dari perbedaan antara SML, Security Market Line. Nah, kalau saya lihat di rumus ini, untuk teman-teman di accounting, mungkin saya berikan sedikit penyesuaian ya. Jadi kalau di soal-soal saudara nanti kemungkinan risk free-nya dikasih tahu. Jadi dengan kata lain tuh risk free-nya sudah teridentifikasi. Kemudian betanya nanti saudara suruh ngitung betanya pastilah karena kan itu materi kuliah gitu. Jadi saudara suruh ngitung sendiri betanya. Kemudian premi resikonya dikasih itu ya.
Jadi di dalam ujian-ujian saudara, nanti risk free sama risk premium aja ya yang dikasih gitu, sisanya enggak dikasih. Jadi saudara ngitung sendiri. Nah, nanti kalau langkah perhitungannya biasanya saudara cari betanya dulu gitu ya. Cari beta itu seperti 2 kali pertemuan sebelumnya sama dengan slope tuh loh saudara ya. Terus nanti kalau sudah saudara kalikan dengan premi resiko, nah nanti baru ditambahkan dengan risk free-nya. Nah, jujur aja saudara, sebetulnya premi resiko ini dapatnya dari perbedaan antara security market line 1 dengan security market line 2. Jadi ada teorinya untuk perhitungannya, ada pendekatannya gitu ya. Tetapi itu biasanya dipelajari di manajemen portofolio dan investasi. Nah, sehingga mungkin pada kesempatan ini saudara nggak dapat. Tuh. Kalau sudah dapat COD sama COE-nya, kita bisa masuk ke sini. Ini rumus yang paling sederhana. Jadi COD itu bagian yang pertama ini, saudara. COD kali 1 minus tax dikalikan proporsi utang, ya. Terus, ini sorry, bukan dikali ya, tapi ditambah COE kali proporsi equity. Nah, ditambah, sorry, ini keliru. Sebentar, saya revisi dulu. Set. Nah, gini ya. COD kali 1 minus T kali proporsi utang ditambah COE dikalikan proporsi equity. Gitu ya. Ayo kita latihan ya. Kita latihan pakai Excel ya. Oke. Sebentar saya hidupkan dulu Excel-nya. Oke, yuk mari. Nah, ini dia. Yuk, saya besarkan. Nah, gini ya. Oke. Baik, saudara. Sekarang kita mulai dari tingkat yang paling sederhana ya. Ada sebuah perusahaan punya komposisi neraca, total equity-nya 560, total liability-nya 440. Biayanya total equity 12%, total liability 10%, dan pajaknya 25%. Lalu saudara diminta untuk menghitung berapa WACC-nya. Nah, ini supaya saudara bisa ngikutin saya, tolong ditulis terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk ngetik, silahkan. Jadi total equity-nya 560, total liability-nya 440 ya. Nah, sembari saudara ngetik, saya berusaha untuk menyiapkan cara pengerjaannya. Oke. Silahkan. Oke. Baik. Sambil nunggu saudara ngetik, saya coba baca satu persatu ya. Biaya yang ada di sini, nah gini, itu Anda sesuaikan sama barisnya. Jadi kalau biaya yang 12% ini kan barisnya di total equity ya, maka dengan kata lain biayanya ini adalah biaya cost of equity. Gitu. Oke. Sedangkan biaya yang 10% itu kan berada pada barisnya liability. Berarti dia disebut cost of debt. Gitu ya. Jadi biaya utang. Nah, mungkin saudara nanya, Pak, biaya utang kok sebelahnya ada pajak ya, Pak? Nih, 25%. Betul, karena kan utang kan yang kita hitung dalam cost of debt itu kan COD dikalikan 1 minus tax. Jadi kita butuh besaran tax-nya. Ya. Terus kalau yang equity dia nggak butuh tax toh, rumusnya kan cuman COE dikalikan dengan ininya, apa namanya, proporsi equity-nya. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Mari kita coba mengerjakan ya. Nah, sekarang saudara kan dalam persamaan akuntansi neraca itu kan total equity sama total liability kan dapatnya total aset ya. Tulis aja di sini total aset. Ini ditambah ini. Ini ya, total aset. Oke.
Dah, clear. Langkah yang kedua, saya kan mau jalanin rumus yang tadi toh, bahwa WACC itu sama dengan COD kali 1 minus TAC dikalikan proporsinya. Ya, terus ditambah COE dikalikan proporsinya. Sehingga saya ngitung proporsi ya. Di sini saya kasih judul proporsi. Nah, supaya bagus saya taruh di tengah. Nah, gini. Nah, saudara sekalian, yang dimaksud dengan proporsi di sini, kalau dia ada di baris 11, berarti kan dia ada di satu baris dengan equity ya, berarti dia proporsi ekuitas. Kalau dia ada di baris 12, dia kan setara dengan row baris liability, berarti dia proporsi liability. Jadi kalau saya menghitung proporsi ekuitas tuh rumusnya ini sama dengan total equity dibagi total asetnya. Ini ya. Itu ngitung proporsi ekuitas. Demikian pula nanti kalau kita menghitung proporsi liability. Jadi ngitung proporsi liability juga sama ya. Total liability dibagi total aset. Oke. Total liability dibagi total aset. Gini. Ya, dapat proporsinya. Nah, di mana proporsi itu kan kalau dijumlahkan angkanya 1 atau 100%. Maka dengan demikian dari sini kita bisa menghitung WACC-nya. Nih ya, saya pelan-pelan ya, hitung WACC-nya. Dalam kurung COD 10%. Ini COD. Dikalikan dalam kurung 1 minus tax, ini tax-nya, dikalikan proporsi utang. Ya kan? Nih, ditambah COE, dikalikan proporsi equity. Ya. Oke, saya berhenti dulu. Mungkin saudara mau motret gitu di foto atau mau dicoba latihan, silahkan. Oke. Nah, kalau sudah, ini di enter. Nah, ini dapat ya. WACC, saudara, itu akan lebih baik kalau dituangkan dalam bentuk persen. Nah, jadi dengan demikian, pada komposisi ekuitas 560, liability 440, biaya ekuitas 12, biaya liability 10%, maka secara otomatis WACC perusahaan adalah 10,02%. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, ini yang paling sederhana, saudara ya. Oke. Saya rasa nggak ada yang perlu didiskusikan ya, karena kan ini gampang banget tuh. Semuanya udah dikasih, jadi kuncinya kan sebetulnya di tabel ini. Nah, artinya kalau data-data itu sudah dikasih di tabel itu, maka saudara bisa ngitung sendiri ke depannya. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan dengan soal yang sedikit menantang ya. Tuh. Oke, sip. Yuk kita mulai. Sini. Anda boleh ikut ngetik sama saya ya. Sebuah perusahaan mempunyai data-data neraca dan keuangan sebagai berikut. Total equity, ya gini kan. Total liability. Ya. Oke. Gini. Terus sama gini ya. Gini. Nah, oke. Terus kemudian di sini diketahui pajak 25%, kemudian risk free rate-nya pakai 6,82%, ya. Terus kemudian betanya itu kita pakai 0,8, terus kemudian risk premiumnya
itu kita pakai misalnya, sebentar saya mikir dulu, premi risikonya 10% deh. Gini. Nah, nih. Oke. Tentukan berapa WACC perusahaan. Dah. Oke, silahkan. 1 menit ya, saudara. Cara mengerjakan sih sama sebetulnya dengan yang tadi ya, cuman yang di sini kok ya mikir sih gitu ya, mikir dulu. Aduh. Oke, sebentar ya, saudara saya tunggu dulu. Tunggu. Oke, sudah. Nah, coba Anda kalau di rumah nih ya, kalau misalnya di laptop saudara, waktu tadi saudara ngetik angka ini gitu ya, tampilannya kayak gini nih. Gini, tuh. Perhatikan beda ya, ini sama ini. Oke. Kalau ini, itu ada di sisi kanan, rata kanan. Kalau angka di Excel itu sudah berada pada rata kanan, berarti dia siap diproses. Nah, oke ya. Tapi kalau dia masih ada di rata kiri, itu berarti ada, apa itu, Dek, namanya? Denominator currency yang dipakai sama Excel-nya berbeda. Jadi contohnya gini, saya ini kebetulan saya setting pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau saya setting dalam bahasa Indonesia, jadinya begini nih, titik dibaca titik gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan dolar gitu misalnya 820 miliar dolar itu kan koma dia pakainya. Maka kalau posisi saudara kayak begini, nanti saudara ganti titiknya menjadi koma. Nah, atau sebaliknya. Ya, kalau di tempat saudara titik, gantian koma. Nah, gitu. Oke ya, itu tadi yang saya katakan biasanya saya kalau ngajarin keuangan tuh selalu kelas offline, makanya ini kelasnya online, jadi saya bingung juga gitu. Oke, tapi itu tantangan kita ya. Gimana ceritanya dalam kondisi COVID-19 kita bisa tetap survive, bahkan berprestasi. Wah, itu hebat banget. Baik, saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Saya kan minta saudara menghitung berapa ya BACC perusahaan. Maka ini kita copy dulu. Oke. Nih, kita copy, ya toh. Jangan lupa setelah menghitung total equity dan total liability pasti dapat total aset. Nah, gini ya, ini total asetnya, ini ditambah ini. Oke, clear ya, total aset sudah dapat. Kemudian informasi, belum saya, tolong ditambahin informasi biaya utang. Belum keluar di sini, biaya utang 9%. Nah, gini ya. Oke, ditambahin dulu ya, tolong saya kelewatan tadi. Sekarang kita mau ngitung biayanya ya. Nah, yang paling siap dari semua data-data ini, nah gini, itu sebetulnya adalah biaya utang yang paling siap nih. Jadi biaya utangnya udah saya pakai sama dengan gini ya, biaya utangnya. Jadi dia nyentel saudara, nyambung bahasa Indonesianya. Ngeling bahasa Inggrisnya. Oke, udah. Nah, ini biaya utang. Jadi kalau biaya utang kan cuman hubungannya sama pajak doang kan? Jadi nanti ini biayanya di sini, terus saudara tulis pajak. Nih, setara ya. Nanti nulis pajaknya dia setara tinggal, nah gini, 25%. Oke, ini saya, supaya saudara nggak bingung. Udah ya. Nanti kalau saudara bingung bisa masuk ke link YouTube saya ya. Hari ini link YouTube saya publikkan. Saya publik. Jadi nanti kalau misalnya saudara mau sharing ke teman-teman saudara, mau sahabat saudara, mau saudara Anda, silahkan. Rame-rame kita belajar WACC ya. Ilmu jangan diambil sendiri gitu. Lebih baik kita kasihkan orang. Baik, saudara, sekarang equity-nya saya mau pakai rumus yang tadi ya. Risk free ditambah beta
dikalikan premi risiko. Nah, ini udah ada semua komponennya. Yuk, risk free itu yang ini ditambah dalam kurung beta ini dikalikan premi risiko kurung tutup sampai hitam ya kurungnya. Jadi kalau kurungnya ini belum hitam jangan di enter, nanti dia rewel. Dia keluar-keluar kayak notes-notes gitu pop up. Sebetulnya pop up-nya ngingetin kita sih, ini ada yang belum masuk loh angkanya gitu doang ya. Kalau sudah enter, nah terus desimal 2. Ini loh Dek, kalau saudara perhatikan nih ya, agak unik ya. Pasti Anda tanya gini, Pak, biaya ekuitas tuh kan modal kita gitu ya. Tapi kok biayanya lebih tinggi ya Pak daripada utang? Itu memang benar. Jadi biaya ekuitas itu dalam konteks bisnis normal maupun pandemi, dia pasti lebih tinggi daripada liability. Kenapa? Karena begitu saudara katakan ekuitasnya besarnya 820 M kayak begini. Lalu kemudian saudara pakai ekuitas itu untuk kegiatan operasional. Maka saudara kehilangan 820 ini untuk alternatif investasi yang lain gitu. Makanya di dalam manajemen keuangan kita dijelaskan bahwa menggunakan modal sendiri itu jauh lebih mahal biayanya daripada menggunakan utang gitu. Itulah kenapa perusahaan tuh kadang-kadang dapat proyek gitu pendanaannya modal sendirinya cuma 20%, sisanya utang gitu. Saya melakukan FS itu kan mulai dari FS kapal sampai FS pesawat sampai FS ini ya BTS segala itu yang transmisi handphone kita itu. Nah, ngitungnya sama semua kayak gitu. Itu ya. Oke, yuk. Dari sini berarti saudara ngitung proporsi ya. Ini gampang banget kalau udah sampai sini. Proporsi kan berarti ini dibagi total aset. Ini dibagi total aset. Udah dapat proporsinya kan? Habis itu udah, kalau proporsi sudah tinggal ngitung WACC. Udah ini tinggal ketelitian kita aja. Ini ya, COD berarti biaya utang ini dikalikan 1 minus tax ini dikalikan proporsi turun tutup sampai hitam ditambah COE ini dikalikan proporsinya sampai hitam semua. Dah gitu. Jadi sebetulnya kalau saudara lancar ya, ngitungnya itu 1 menit, ngetek soalnya sendiri bisa 5 menit. Gitu. Ya, oke. Kalau sudah di-enter. Nah, oh, oke. Yuk, kalau udah di-enter, dapat di persen ya, naikin. Nah, gini saudara. Clear. Ya, berarti dengan apa namanya konteks seperti ini, total liability sekian, total equity sekian, biaya-biaya yang lain-lain sekian, maka secara otomatis WACC-nya segini ya, 11,84%. Oke, kalau kita bandingkan sama yang ini, kalau yang ini kan semua dikasih angkanya. Nah, di sini itu ada beberapa yang enggak dikasih. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang mari kita tingkatkan level kesulitannya. Ya, agak sedikit lebih kompleks. Oke, besarin. Yuk, mulai ya. Sebuah perusahaan mempunyai data-data keuangan sebagai berikut. Total equity itu ada 980. Oke. Terus total liabilities nih 820. Sip. Oke.
koma style. Nah, ini ya. Kemudian, nah, biaya utang, bahasa Indonesia dari cost of debt, biaya utang ya, saudara. 8,5%. Nih, terus kemudian risk free-nya itu ambil yang 6,25% ini. Terus risk premiumnya itu ada di angka, bentar ya, premi risikonya 10% aja. Ini, nah, saya tambahin gini. Adapun perhitungan beta didasarkan pada data-data berikut. Nih, harga saham, ini ya, indeks. Nah, oke ya. Saya geser aja supaya saudara nggak bingung. Oke, di sini hari bursa keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, misalnya nih ya, 16. Terus harga sahamnya saya karang dulu ya. Nah, gini. Terus indeksnya coba saya pakai 4 ribuan deh. Nah, udah gini. Silakan saudara ambil dulu, silakan diketik dulu ya. Saya tunggu 2 menit lah ya. Silakan. Jadi biasanya tipe-tipe soal tuh kayak gini ya, saudara. Yang dimainkan itu slope-nya, misalnya slope-nya saudara suruh ngitung sendiri. Terus kadang-kadang risk free-nya, kadang-kadang biaya utangnya juga saudara ngitung sendiri gitu ya. Nanti kalau masih ada waktu, saya masuk ke yang keempat ya, latihan yang keempat nanti. Tuh. Ini titik yang paling krusial ya, saudara, penentuan WACC itu. Dia. Paling krusial dia. Nanti habis ini saudara lihat pemanfaatannya ya. 1 menit lagi, silahkan. Oke. Ya, kalau sudah selesai Anda mengerjakan, saya mau bertanya dulu kepada Anda. Ini kan semua kalau ada total liability, biaya utang udah ada. Ya, paling saya tambahin tax rate lah ya. Pajaknya ini. Nah, tax-nya pakai 25%. Nah, udah kan? Selesai. Terus yang risk free, risk premium, ini temennya sama beta kan? Untuk menghitung biaya ekuitas ya. Oke.
Sehingga Anda masih ingat ya pertemuan pertama dengan saya waktu itu kalau kita bicara ngitung beta, itu pada hakikatnya ngitung slope ya. Caranya kan pakai gini dulu, ngitung return saham, ya jangan lupa. Satu lagi, return market. Nah, gini ya. Return market tuh return pasar ya, Dek. Nah, rumusnya kan harga hari ini dikurangi harga kemarin, dibagi harga kemarin. Gitu ya. Copy ke sini, copy juga ke sini. Oke, copy ke sini. Ya, dengan demikian adik-adik bisa menghitung betanya kita. Nah, beta rumusnya sama dengan slope kan? Nah, ini kan ada Y, ada X ya. Y-nya return saham. Nih. Terus X-nya return pasar. Kurang tutup. Hitung slope ya. Kalau sudah, di enter. Nah, ini dapat nih. Betanya negatif ya. Sudah dapat betanya negatif. Nah, terus kemudian mungkin saudara bertanya, Pak, ini kan betanya negatif ya, Pak ya. Beta negatif itu menunjukkan apa gitu. Nah, saudara, saya mau informasi gini. Beta negatif itu negatifnya menunjukkan arah. Jadi negatifnya sendiri itu menunjukkan arah. Kalau arahnya negatif, berarti antara return saham sama return pasar itu berkebalikan. Ketika return sahamnya naik, return pasarnya turun. Demikian pula ketika return pasar turun, return sahamnya naik. Nah, gitu ya. Nah, beta itu di dalam perhitungan rumus kita itu dipositifkan. Istilah matematikanya dinilai mutlakkan. Jadi nanti nilai mutlak dari betanya adalah 0,3. Pembulatannya kan di sini kan, 0,3. Itu ya. Nah, sehingga kalau Anda sudah dapat 0,3 betanya, maka kita bisa itu ngitung. Nih, coba. Ini saya copy ke sebelah sini. Tuh ya. Ini saya besarin dikit. Ya, ini saya besarin dikit. Nah, ini pas toh. Di sini tinggal nulis biaya, betul ya? Nah, biaya yang pertama kan biaya yang supaya gampang lah. Kita ngambil biaya liability dulu. Gini ya. Di sini kita ngitung total aset. Nah, total asetnya kan ini ditambah ini, gitu ya. Terus kemudian udah dapat biaya ini, sekarang kita ngitung biaya yang equity ya. Nah, yuk biaya yang equity rumusnya apa? Risk free ditambah dalam kurung beta. Nah, betanya yang dimasukkan beta nilai mutlak ya. Jadi kalau toh dia negatif, udah jadi positif. Ini dikalikan apa saudara? Premi resiko. Nih, premi resikonya. Kolom tutup, kolom tutup. Nah, udah dapat. Nah, ini kita gedein. Tek, tek. Nah, sama ya. Bahwa biaya ekuitas itu selalu lebih besar daripada biaya liability. Ya, kalau udah, kita masukkan pajaknya. Nih pajaknya. Pajaknya saudara ngambil dari sini, teksnya gini. Lalu kita bersiap menghitung proporsi. Nih ya, ngitung proporsi itu berarti total equity dibagi total aset, terus total liability dibagi total aset. Dapat. Nah, langkah terakhir WACC. Gini, enak ngitungnya ya. Nah, WACC yuk main rumus COD, mana COD? Nih, dikalikan dalam kurung 1 dikurangi teks, gini, dikalikan proporsinya sampai hitam kurungnya, ditambah COE, gini, dikalikan proporsinya. Nah, udah dapat. Nah, ini udah dapat nih, saudara ya. Dapat. Nah, udah dapat proporsinya. Oke. Nah, ini ya, ya gini. Dah dapat. Oke ya, clear. Jadi ini tipe soal selanjutnya itu.
Oke. Nah, kemudian saudara, kita masih ada waktu 15 menit. Oke. Saya rasa ini nggak ada kesulitan yang berarti ya. Nah, saya mau lanjutkan saudara pada latihan berikutnya ini yang lebih komprehensif. Ya, ini latihan yang lebih komprehensif, saudara. Ya, sebuah perusahaan tengah melakukan analisa kelayakan proyek investasinya. Data-data keuangan adalah sebagai berikut. Yuk. Total equity, total liabilities, ya. Saya mau main 1,2. Ini 1,2, saya coba main di 800 deh. Oke, yuk lihat dulu. Oh, masih kurang ya nolnya ya. Oke, yang ini sip. Nah, gini ya, Dek. Nah, terus kemudian di sini saya kasih supaya gampang gitu. Risk free-nya 6,5%, terus kemudian risk premium ya. Risk premiumnya 8%, kemudian biaya utangnya udah saya kasih tahu aja deh 10% di sini. Terus tax-nya 25%. Gini ya. Sebentar. Oke. Tax-nya saya tulis gini, pecah deh. Nah, gini. Terus kemudian data perhitungan slope ya, Saudara ya. Data perhitungan slope atau beta gitu. Dalam kurung beta. Ini ya. Ini hari bursa ini nggak usah banyak-banyak, main 5 aja kita ya. Harga saham sama, indeks. Oke, yuk. Hari bursa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari deh. Harga saham 5.900, 6.000, 6.150, 6.225, 6.300, 6.350. Indeksnya katakan 5410, 5500, 5550, 5560, 5600, 5620. Nah, misalnya gini ya, saudara ya. Terus kemudian biaya utang udah ada semua. Terus ini, saya kasih info yang lain, yaitu enaknya saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini ya. Yaitu informasi ini tahun ke ya 1 2 3 4 5 6. Di sini ada cash inflow, terus cash outflow gini ya. Flow W-nya mana? Ah, gini. Misalnya cash inflow-nya gini. Tarik 1. Ini tahun ke-0. Berarti dia ada investasi ya. Kalau tahun ke-0 ada cash outflow, berarti dia ada investasi. Tuh, oke. Nah, oke. Baik, saya mulai. Oke. Terus kemudian, nah gini ya, bagus. Oke. Terus di sini. Oke, sip. Nih, lanjut. Oke. Oke. Nah, sip. Betul. Ini
Terus sini. Ya, sip. Ya, nih. Nah, kemudian pertanyaannya saya tulis di bawah. Tentukan kelayakan investasi tersebut. Nah, dah silahkan. Pas nih. Saudara ketik dulu, nanti kita kerjakan sama-sama ya. Tadi pada soal yang ini, saudara, kita berusaha menggabungkan dan meletakkan weighted average cost of capital itu pada posisi yang tepat sebagai discount rate dari analisa kelayakan investasi kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita belajarnya apa-apa dikasih, apa-apa dikasih. Nah, sekarang udah mulai ya nyari sendiri. Nanti kalau saudara ngambil S3, S2 dulu terburu-buru. Itu risk free-nya nyari sendiri. Risk premium ngitung sendiri. Ya, kalau perhitungan slope atau beta itu mah udah standar, udah pasti disuruh ngitung sendiri gitu, ya. Nah, saudara, ini rasanya saya geser sedikit ya, soalnya saya membutuhkan satu kolom lagi. Ini saya geser ke sini. Nah, gini. Nah, ini saya besarin. Nah, oke ya. Baik, mari kita mulai, saudara. Di sini saya menghitung return saham, di sini return pasar ya. Ini rada digedein dikit deh. Nah, dah, yuk masuk rumus. Harga hari ini dikurangi harga kemarin, dibagi harga kemarin. Kopi masuk sini. Dia pasti sama kan? Kopi, kopi, sini. Dah, yuk kita ngitung slope-nya. Slope. Nah, sama dengan slope. Yuk, slope-nya Y sama X. Y-nya adalah return saham. Titik koma. X-nya adalah return pasar. Kurang tutup. Nih. Dapat. Dah, slope-nya. Oke ya. Bentar, ini slope kita. Terus biarin aja dalam desimal. Nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian saya mau menyiapkan ininya dulu. That's it. Oke. Oke ya. Sebentar. Ya, oke. Nah, masukkan komponen biayanya ya di tengah ya supaya cantik. Nah, ini lama-lama saya kayak itu ya, memandu masak di TV itu ya. Ada Farah Queen. Nah, terus di sini kita jangan lupa ada total equity, ada total liability, pasti ada total asset. Nah, gini ya. Total asset yuk. Iya, keren loh. Biayanya ini nanti dulu deh kan ngitung ya. Biaya utang. Ini ada biaya utang. Terus kemudian pajak ya. Pajaknya 25%. Ini pajaknya. Oke. Yuk, mulai yuk. Equity dalam kurung risk free. Nih, ditambah dalam kurung beta. Ya, beta kan slope-nya kan? Nih ya. Dikalikan premi risiko kurung tutup sampai hitam. Iya, dapat. Supaya sama-sama ya udah dipersenkan. Nah, sehingga dengan demikian hitung proporsi ya. Di tengah ya supaya tampilannya cantik. Wih. Proporsi ngitungnya ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini gitu ya. Nah, udah dapat nih WACC. Weighted average cost of capital sama dengan COD ini ya toh benar dikalikan 1 minus tax ini dikalikan proporsinya ini kurung tutup oke benar ditambah COE ini dikalikan proporsinya ini dapat nih WACC-nya persen tik tik. Nah udah ya, sekarang saya mau melanjutkan yang bawah ini. Mohon maaf saya geser dikit. Kan kita disuruh ngecek tuh kelayakan investasinya.
Ya udah, berarti kan kita ngitung ada cash inflow, ada cash outflow, kita ngitung net cash flow. Gampang kok. Net cash flow itu cash inflow dikurangi cash outflow, ya kan? Masuk gini anak akuntansi nggak bisa, nggak mungkin. Itu pasti cuman ini, nguji dosennya, ngetes. Nah, udah ya. Nah, terus kemudian kita menghitung present value, berarti penyebut ya. Masih ingat nggak? Saya suka bikin kolom, saya kasih nama penyebut ya. Oke, sama dengan dalam kurung 1 ditambah, nah, ini kan, pangkat, ya, gini ya. Supaya dia siap untuk saya drag ke bawah, saya kunci dulu ya. Ini saya kunci. Dikasih dolar-dolar. Nah, tinggal copy toh. Nah, udah dapat. Nah, udah bisa ngitung present value ya. Ngitung present value itu net cash flow Anda bagi sama penyebutnya. Ya. Terus kemudian drag di bawah. Nah, tinggal bisa ngitung NPV toh. Ya. Nah, NPV rumusnya cuman di sum. PV-nya di sum. Dapat. Nah, positif NPV-nya ya. Terus mau ngitung apa? IRR. Rumusnya kan IRR. Gede banget ini IRR-nya nih. Nah, tuh ya 65% IRR-nya. Nah, terus kemudian mau ngitung apa lagi, Dek? Payback period ya. Payback period. Payback period itu berarti ambil dari ini, sininya ini ditambah yang ini, gitu kan? Yuk kita lihat yuk payback period-nya. Tahun kedua udah balik modal dia ya. Payback period udah dapat. Terus discounted payback period ya. Discounted payback period berarti ngambilnya dari yang PV, ya kan? Nah, terus ini tambah ini gitu. Udah. Yuk kita lihat yuk dia sampai tahun keberapa. Oh, sama ya. Tahun kedua. Woi. Hebat nih. Tinggal ngisi di sini ya, payback period sama DPP. Di sini tahun kedua. Saya copy ya. Nah, udah deh. Nah, dah. Terakhir ngitung profitability index. Jangan lupa ya, profitability index kita hitung kalau alternatif project-nya beberapa. Kalau banyak itu udah. PI ngitungnya gimana? PI, ayo. Sum dari ini. Sum dari, nah nih. Sum dari PV, ya. Tak, Anda bagi dengan initial investment-nya yang 500. Tuh, PI-nya 3. Duh, ya. Jadi dari sini semua kategorinya layak ya, saudara ya. Ini tinggal copy. Udah, cuman gitu doang. Ya, sip toh. Nah, jadi dari latihan yang di slide ini, di sheet ini, saya mau nunjukin pada saudara bahwa discount rate itu sebetulnya dihitung dari weighted average cost of capital, gitu ya. Kan ini kan discount factor yang kita ngambil di sini kan dari sini. Nah, ini kan ngambilnya dari sini, gitu ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu apa-apa diketahui, nah sekarang udah enggak gitu. Oke. Baik, saudara sekalian, saya rasa kuliah saya hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga Anda nggak semakin lapar gitu. Nah, nanti kalau Anda ada yang mau dipelajari lagi, masuk aja ke link YouTube-nya. Kan setelah ini saya naikkan di YouTube, nanti linknya ada di Mbak Dewi. Anda minta di Mbak Dewi. Kan kalau dari YouTube kan bisa dipelan-pelanin itu. Gitu. Oke ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kuliah saya akhiri ya. Terima kasih. Oh, sebentar. Kok saya jadi lupa? Bentar, mau pulang? Nah, ini dulu dong. We are going to have a test next week ya, saudara. Jadi,
stay tune aja di channel saya. Minggu depan kita ada kuis sedikit ya, materinya semua sheet yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Makasih, Pak. Siang, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.